Alhamdulillah sehat. Makanya kemarin Ya. kan sudah saya berikan tuh tentang ada studi kasus tentang permasalahan Pak Dodi itu. Ya, betul. Sudah dibaca Pak Nia? Alhamdulillah sudah Pak. Nah, bisa saya lakukan wawancara ke Bapak? Bisa. Oke Pak. Ini pertanyaan pertama Ya. yang saya ajukan. Kira-kira menurut Bapak putusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus Pak Dodi ini? Ya, seperti yang dalam permasalahan Pak Dodi ini, dia punya potensi sebagai guru yang profesional, artinya guru yang punya sisi lebih, ya. Dia mengajarkan anak-anak dengan mudah, menguasai materi dengan baik, ya kan? Bahkan ini bisa juga dia sebagai pelatih olimpiade ini saya perkirakan, ya. Bisa bawa nama sekolah juga. Tapi sisi lainnya, sisi yang perlu dikembangkan yaitu tentang kedisiplinan terutama ya, kemudian attitude ya, sifat kejujuran, ini yang perlu dikembangkan lagi sehingga barulah nanti Pak Dodi ini bisa menjadi guru yang baik ya, super. Nah, dalam hal ini Pak Dodi sudah terlambat sehingga dia lebih mendapatkan hukuman duluan ya, dia artinya diputuskan kontraknya kan begitu Pak ya. Jadi kemudian Pak Dodi meminta rekomendasi untuk dia bisa juga pindah ke sekolah lain untuk mencari kontrak baru gitu ya. Kebetulan yang sekolah baru merespon, ada sekolah Cahaya Hati menerima aplikasinya, tetapi sekolah ini minta konfirmasi kepada saya, ya, kepada saya sebagai yang melakukan tindakan pemutusan kerja awalnya ya. Dalam hal ini sikap saya adalah ya, akan mengisi formulir itu dengan sejujurnya, tetapi nanti di bawah catatan sebagai catatan, saya akan merekomendasi bahwa Pak Dodi ini masih bisa dibina, masih bisa dibina tentang kedisiplinannya dan tentang kejujurannya tadi ya. Nah, dia juga terakhir melakukan perbuatan yang menyalahi prosedur, yaitu melakukan penyalahan laporan keuangan tentang studi siswa. Jadi di situ saya akan mengisi forum sesuai dengan yang ada. Cuman nanti saya juga akan memberikan catatan kaki di bawahnya. Kalau perlu saya telepon juga kepala sekolahnya atau yang tanya keadaan guru kita Dodi ini kemampuannya bisa diakui, tapi perlu dibandingkan lagi. Jadi saya merekomendasi untuk diterima kemudian dengan masa percobaan. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya. Yang ke pertanyaan berikutnya. Ya. Seandainya ada rekan kerja Bapak seperti yang terjadi pada kasus studi tersebut, Ya. kira-kira apa tanggapan atau pendapat Bapak di sekolah Bapak? Nah, kalau kasus Pak Dodi ini ya sebenarnya masih kasus masih normal ya, artinya masih bisa dibina ya. Cuman tindakan tegas ini perlu juga kita berikan, yaitu diputuskan kontraknya ya, bisa dia belajar. Jadi ada yang berminat untuk menerimanya, kita ya kasih tahu bahwa dia masih bisa, potensinya besar. Pertanyaan berikutnya Pak, Ya. kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir rekan kerja Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, kalau dari diskusi dengan teman-teman, permasalahan Pak Dodi ini kan ada setuju nih diberhentikan, tidak diperpanjang kontraknya. Nah, tetapi di sini kita sebenarnya melihat lebih luas lagi. Pak Dodi ini punya potensi bagus, ya, dalam pengajaran dan transfer ilmu gitu, tapi juga punya sisi yang kemanusiaan lain yang harus kita pikirkan. Anak-anaknya kan ada
juga kecil-kecil gitu kan. Istrinya Dan dengan pendekatan yang baik, ya dengan memberikan advice kepada Pak Dodi ini, itu akan bisa berubah. Ya. Tidak bisa prinsip ketegasan saja kita laksanakan di sini, tapi prinsip kemanusiaannya juga harus menjadi pertimbangan kita. Itu kira-kira berikutnya pertanyaan yang keempat. ya. Berbedakah pengambilan keputusan program kerja Bapak dengan Bapak sendiri? Iya, kalau saya memang berharap masih kita perlu bina. Beda dengan teman-teman yang sebenarnya harus diberi pelajaran, diberi pemutusan kerja ya. Kita saya berprinsip harus bina, masih bisa dibina, aspek kemanusiaan harus kita apakan karena anaknya masih kecil. Sebetulnya dia butuh kerja. Oke lah Pak. Satu lagi Pak. Ya. Jelaskan pandangan Bapak. Berbeda pandangan Bapak di bila mana pendapat Bapak dan rekan kerja Bapak. Apakah Bapak berbeda prinsip dalam mengambil keputusan? Ya, dalam hal ini memang ada sedikit perbedaan prinsip. Ya, kalau di diskusi-diskusi dalam rapat dan permasalahan Pak Dodi ini semua kan cenderung untuk tidak melanjutkan kontraknya, diputus kontraknya. Ya, kalau saya melihat kinerjanya, anak-anak yang bisa maju Olimpiade, kemudian dari prestasi nilai matematik anak-anak meningkat, pelajarannya berarti bagus. Ya, Pak Dodi ini masih bisa kita pakai dengan tetap memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih kemanusiaan, ya, sehingga sifat yang lebih minus tadi bisa untuk berubah menjadi lebih baik, dan menjadi yang bagus. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya Pak. Mengapa Bapak berpendapat seperti itu? Kira-kira faktor-faktor apa yang menentukan pendapat Bapak tadi? Ya, seperti tadi, selain daripada ketegasan, kita kan banyak pertimbangan juga kepada keluarganya, ya kan. Kita tahu penghasilannya memang dari guru itu, dari mengajar. Nah, di sisi lain kita mengajar ini juga mendidik, ya kan, transfer ilmu dia bagus, tapi dalam mendidik mungkin dia perlu pembinaan. Nah, ini segi pendekatan itu belum maksimal kita lakukan, jadi kita harus pendekatan dulu. Nah, ya, kemudian faktor kemanusiaan tadi, anak-anaknya nanti terlantar kan nanti bisa mengakibatkan Pak Dodi ini lebih buat yang lebih tidak baik. Jadi kita selagi masih bisa dibina dengan perjanjian juga tentunya, tidak bisa dilepas saja begitu. Kontraknya mungkin ditambah 1,5 tahun dengan melihat kondisi perubahan attitude-nya, ya kan, dan kedisiplinannya tadi. Itu tak perbedaannya. Yang lain kan kita beri ketegasan, diberhentikan aja dia, selesai, ya kan? Gitu. Oke lah Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Ya, siap. Oke. Tak.